Wabahnya virus corona telah membuat dunia cemas dan panik. Penularan yang sangat cepat membuatnya menjadi virus berstatus pandemi. Di Indonesia, wabah COVID pada awal bulan Februari 2020 baru terdapat yang positif. Penyebaran yang sangat cepat membuat pemerintah dan negara-negara di dunia tidak siap, termasuk Indonesia. Dr. Reza Digambiro, seorang dokter muda berusia 41 tahun yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Beliau bersama dengan tenaga kesehatan lainnya bertugas di garis depan dalam penanganan wabah COVID-19. Beliau ditugaskan pada penanganan, pemeriksaan, dan penata laksanaan pada zona hijau dan kuning. Mereka berjibaku memberikan pelayanan kepada para pasien. Pihak manajemen rumah sakit telah menyiapkan tenaga medis dokter spesialis sebanyak 60 orang. Meski tenaga medis yang disiapkan tergolong banyak, namun terdapat kendala peralatan yang serba terbatas, seperti APD dan screening. Peralatan APD mereka terdiri dari baju surgical gown dengan face shield dan masker N95. Yang seharusnya masker ini hanya digunakan maksimal 2-3 kali pemakaian saja. Namun keterbatasan membuat mereka harus melakukan sterilisasi secara berulang. Dikarenakan minimnya APD, beberapa orang tenaga medis di RSUD Pasar Minggu akhirnya terpapar dan positif COVID-19. Menyedihkan melihat tenaga medis yang harus berjuang menyelamatkan pasien yang terinfeksi tanpa adanya pelindung diri yang lengkap atau memadai. Tenaga medis yang merupakan ujung tombak dalam menangani wabah ini harus diberikan perlindungan diri berstandar WHO agar tidak terpapar COVID-19 yang dapat berujung dengan kematian. Tidak heran bila tenaga medis, baik dokter maupun perawat, yang menemui ajalnya setelah terinfeksi COVID-19 setelah menangani pasien yang terinfeksi. Menurut Dr. Reza, langkah karantina wilayah yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta sebaiknya diadopsi oleh pemerintah pusat. Tanpa karantina wilayah yang ketat, sulit menghentikan penyebaran COVID-19. Bila penyebaran COVID-19 semakin meluas, maka bisa dipastikan tenaga medis dengan kekurangannya alat pelindung diri dan peralatan isolasi akan semakin kewalahan dalam menangani meningkatnya pasien dengan status PDP dan yang terinfeksi, yang pada gilirannya angka kematian akan terus meningkat. Secara individu atau lingkungan sosial yang kecil, kita dapat berperan dengan melakukan beberapa hal, yaitu tetap dengan menjaga kesehatan dan kebersihan diri dengan sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, istirahat yang cukup 8 jam sehari, tingkatkan sanitasi lingkungan dengan disinfektan, tetap di rumah dan jangan keluar jika tidak ada hal yang sangat penting, jauhi kerumunan dan jaga jarak dengan orang lain, banyak mengkonsumsi air putih dan makan makanan bergizi serta vitamin. Kita dapat melewati semua ini dengan memulai dari diri kita sendiri.